Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Aprilia, NIM E2018-2281. Saya di sini akan menjelaskan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Yang pertama, inflasi secara konvensional. Pengertian dasar dari inflasi secara konvensional ialah ada beberapa istilah inflasi dalam beberapa buku ekonomi pada umumnya. Yang pertama, Nopirin diungkapkan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga secara terus-menerus. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga secara umum. Yang kedua, inflasi dalam perspektif Islam. Pengertian inflasi dalam perspektif Islam dan penyebabnya dengan mengemukakan pengertian berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir. Yang kedua, definisi inflasi. Definisi inflasi, yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga umum dan terus-menerus dalam dan tempat tertentu. Yang kedua, macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi itu sendiri berdasarkan sifatnya. Yang pertama, inflasi rendah. Yang dimaksud inflasi rendah itu inflasi yang besarnya berkurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah. Inflasi yang dimana besarnya antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi yang berat ini antaranya 30% sampai 100% per tahun. Dan yang keempat, inflasi sangat tinggi. Inflasi yang besarnya hingga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Yang kedua, berdasarkan sebabnya. Yang pertama, demand full inflation. Inflasi ini bermula dari kenaikan penerimaan total, sedangkan produksi telah berada dalam keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Yang kedua, cost push inflation. Berbeda dengan demand full inflation, cost push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi jadi inflasi ditemani dengan resesi. Dan yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama, domestic inflation. Inflasi ini ialah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terus-menerus yang diatasi dengan mencetak uang. Dan yang kedua, imported inflation. Inflasi ini adalah inflasi yang tertular dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena kenaikan harga-harga barang ekspor seperti teh dan kopi di luar negeri. Tujuannya negara itu ekspor. Sebab-sebab inflasi. Inflasi tentunya disebabkan oleh berbagai faktor secara umum. Penyebabnya ialah inflasi karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Beberapa penyebab inflasi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Meningkatnya permintaan, penyebabnya inflasi ini terjadi karena peningkatan permintaan. Dan yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Dan yang ketiga, tingginya peredaran uang penyebab inflasi.
terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, natural inflation. Inflation ini jenisnya diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Dan yang kedua, human error inflation. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua, pajak yang berlebihan, pencetakan uang dengan maksud memberi keuangan secara berlebihan. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi tabungan. Dan yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatkan kecenderungan berbagai trauma berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang kedua, meningkatkan inflasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah dan lain-lain. Dan yang ketiga, solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal ini ada tujuannya. Tujuannya ialah untuk menciptakan stabilitas ekonomi